Mari kita membacakan halaman 40. Abinna pacawekana patang. Andamaya abinna pacawekana patang banamasi. Jarang mauhi, jarang anatito. Biaring mauhi, biaring anatito. Marana mauhi, marana anatito. Sabe bini, manawi, nanabawo, dinabawo. Kamasakomi, kamadayano, kamayoni, kamabandu, kamapatisarano, yang kamangkalisami, karyanang wapapakangwa, tasadayano bawisami, ewang amei abina pacawek kitabang. Ya, mari kita melakukan meditasi sesuai objeknya masing-masing. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Dhamma Desana pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nancy. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, benar. Geleng-geleng ya, belum tentu ya. Oh, masalah sama si bos, masalah sama temen, masalah sama tempat kerja, kepanasan lah, kedinginan lah, inilah kursi yang nggak enak lah, itulah macam-macam. Setuju ya? Oke. Ya, setelah itu kerja kan capek juga Cici. Oke, capek. Terus pergi jalan-jalan ya. Udah ada duitnya pergi jalan-jalan. Tujuannya biar bahagia ya. Nah, pertanyaannya setelah jalan-jalan beneran bahagia? Capek juga. Capek juga ya. Nah, duka lagi ya. Oke, duka lagi. Lihat kantong, lihat rekening, duka lagi. Ludes saya buat jalan-jalan. Aduh, kok gak kena capai ya tujuan hidup bahagia itu ya. Oke, nah buat yang belum menikah, pengen nikah, betul? Tujuannya biar bahagia. Pertanyaannya, setelah menikah beneran bahagia? Duka datang lagi? Datang lagi ya. Aduh, ada saja. Mungkin awal-awal sih enggak ya, karena wah, perasaan cintanya melebihi dukanya sehingga ketutupan gitu ya. Oke, tapi ternyata pada kenyataannya setelah menikah, duka juga ya, penderitaan juga. Ini kenyataan teman-teman, tidak bisa terhindarkan di semua sisi ya. Nah, buat yang belum menikah ya, itu belum nikah ya. Nah, nanti takut lagi menikah. Enggak, justru bagus Anda tahu informasi ini, jadi supaya nggak kayak saya dulu. Kok kayak saya dulu, saya pikir setelah menikah saya bakal bahagia, jadi saya punya harapan saya pengen cepat nikah. Oh, ternyata salah. Enggak juga. Jadi ya sebaiknya Anda benar-benar menjalankan hidup, prosesnya dinikmati. Kemudian apa? Anda belajar banyak hal supaya ketika menikah, sampai ibaratnya kita ngerti ketika menikah itu tetap akan duka, kita sudah sampai level batin yang namanya menerima. Ketika menerima, otomatis penderitanya levelnya nggak sesakit itu gitu loh ya. Nggak kayak saya dulu, saya pikir menikah itu seperti itu loh, cerita yang asik-asik yang didongeng itu loh, Cinderella, ya kan? Nanti habis itu bahagia selamanya. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi bagus. Jadi Anda tahu informasi ini, setidaknya harapan untuk benar-benar setelah menikah itu benar-benar bahagia itu tidak dipegang kuat. Jadi ketika nggak dipegang kuat, jadi bisa menerima kondisi apapun nanti yang datang ya. Ya, jadi makanya luar biasa banget 4 kebenaran mulia, teman-teman tahu ya. Paling pertama adalah hidup ini berisi duka. Hidup ini adalah duka. Tadi sudah dijelasin ya oleh Cici, duka penderitaan tidak terhindarkan di semua sisi kehidupan. Jadi makanya dengan kita memahami dukanya, otomatis kita nggak ada yang namanya menolak. Gak mau, saya nggak mau yang nggak enak, saya nggak mau duka, saya maunya asik-asik aja. Ya semua orang juga mau gitu, tapi kenyataannya ini, kebenaran mulianya ini bahwa hidup duka. Oke, kemudian bagusnya lagi, ada lagi 3 poinnya. Yang kedua adalah bahwa duka ini ada sebabnya. Nah, dengan kita tahu sebabnya, maka yang ketiga bahwa kita bisa loh ini diputus, kita bisa loh merealisasi nibbana. Ya kan? Gimana caranya? Ada caranya. Yang keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Ada caranya untuk memutusin, ada caranya untuk merealisasi nibbana ini. Nah, terus teman-teman contoh ya. Cici, sorry namanya siapa? Vinia. Vinia contoh merasa ada sesuatu yang kurang nyaman di tubuhnya. Kemudian Vinia terus namanya nggak nyaman berarti penderitaan ya. Nah, duka lagi ya, penderitaan. Begitu penderitaan datang, Cici tentunya pengen dong nggak mau di situ terus, pengen bebas dari penderitaan itu. Setuju ya? Kemudian mencoba mencari jalan, mencari solusi, mencari cara. Kemudian akhirnya sampai ke dokter, terus tanya dokter, rasanya ada sesuatu yang salah dengan tubuh saya, tolong bantu saya. Terus dokternya bilang, oke, ya Cici Vinia ya, coba jelaskan, menurut Anda gak enaknya, gak nyaman itu gimana?
Terus udah gitu Cici bilang, dok, kayaknya susah deh, saya nggak ngerti deh. Oke, terus kemudian oke, kalau nggak ngerti, coba menurut Cici, tunjukkan deh dengan tangan Anda di mana rasa nggak nyamannya. Kayaknya susah juga dok, nggak ngerti juga. Pusing nggak dokter ya? Pusing, dokter pusing, kamu pusing, yang ada di sekitar sana termasuk yang tidak terlihat juga pusing. Betul? Dengan begitu, mudah nggak dia bebas dari penderitaannya? Sulit, betul ya? Tapi kalau dia bisa kasih tahu, dok, saya sakitnya di sini, nggak enaknya bagaimana, nggak nyamannya bagaimana. Kemudian yang demikian, si dokternya bisa menganalisa, bisa memberitahu, oh, kamu sakit kemungkinan karena ini sebabnya bla bla bla. Setelah itu kemudian dikasih tahu, ini bisa sembuh, gampang, Anda tinggal jalankan resep ini. Dikasih resep dong. Begitu dikasih resep, dikasih ke Cici, kemudian Cici lihat, sampai rumah nih, Cici, alah, ini dokter tahu apa sih dia tentang saya. Kemudian gak dimakan resepnya, gak dijalankan resepnya, mungkin gak sembuh. Sulit, betul? Sulit. Nah, tapi begitu mau dijalankan, kemungkinan sembuh lebih besar. Yes, itu dia ya. Makanya luar biasa ya, empat kebenaran mulia ini. Nah, kemudian ini teman-teman, tadi setelah menikah, ternyata kebahagiaan juga nggak dapat ya. Setelah menikah konon katanya, nanti punya anak itu akan melengkapi kebahagiaan atau bisa buat bahagia. Belum apa-apa udah ketawa dulu. Pertanyaannya Anda sudah tahu lah ya. Setelah punya anak, apakah bahagia? Sesaat ya, bahagia sih Ci, tapi sesaat. Habis itu kok banyak kali dukanya ya. Iya, saya paham, saya juga alami. Ya, kemudian, nah terlepas dari kondisi itu, yang hal-hal yang bersifat materi lah ya, punya rumah, beli kendaraan, beli handphone, beli apapun, ya sampai baju, sepatu segala macam. Tujuannya juga pengen bahagia, betul kan? Membahagiakan diri sendiri. Tapi kenyataannya setelah beli, bahagia nggak? Setelah punya handphonenya jatuh atau dibanting sama anak, penderitaan muncul ya. Belum nggak bisa pakai aplikasi ini itu, muncul juga penderitaan muncul dari segala sisi kehidupan. Tidak bisa dihindari, tidak bisa kita tolak, suka atau tidak akan tetap kita dapatkan ya di semua sisi kehidupan. Jadi ini konfirmasi ya, kenyataannya bahwa hidup ini adalah ya. Dengan demikian maka kondisi mental kita akan masuk level itu tadi, menerima. Nggak kayak saya dulu, saya pikir wah menikah kayak Cinderella ya bahagia sekali. Setelah itu masuk ke hari pertama oke, masih oke, hari kedua masih oke, seminggu kok begini, kok begitu ya, macam-macam lah ya. Level orang kan beda-beda ya. Oke. Nah, jadi inilah kenyataan. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman, kita lihat sama-sama di dalam Dhammapada syair 331 dijelaskan apa sih itu kondisi bahagia. Oke. Nah, dijelaskan bahwa sungguh bahagia mempunyai kawan pada saat kita membutuhkannya. Kawan ini berarti faktor dari luar apa dalam? Luar ya. Ya, itu kan berdasarkan teman. Cici, kalau saya nggak punya teman berarti saya nggak bisa bahagia dong. Tunggu dulu, masih ada faktor lain, tenang aja. Nggak punya kawan pun nggak apa-apa, masih ada lainnya ya. Kalau Anda bilang Anda nggak punya kawan, Anda nggak bahagia, Anda sedih, boleh, karena betul satu kondisi tidak ada, wajar. Atau saya dulu punya kawan Ci, tapi begitu saya jatuh, begitu saya mengalami masalah, kawan saya hilang semua. Gak apa-apa juga. Ingat, itu baru kondisi satu ya. Kondisi kedua, sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Ini kondisi kita sendiri, tidak tergantung luar, tidak tergantung orang lain. Bisa nggak saya puas dengan apa yang sudah saya peroleh? Cici, kalau saya gampang puas, nanti saya jadi pesimis. Saya jadi nggak punya impian, harapan tinggi. Saya nggak punya cita-cita tinggi. Tunggu dulu, lihat dulu teman-teman, amati dulu dengan baik-baik, perhatikan dengan jelas. Di sini dituliskan sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Apa yang diperoleh berarti yang sudah diperolehnya. Yes, bukan berarti yang nanti yang belum diperoleh kan? Berarti apapun yang sudah kita peroleh dari dulu sampai saat ini, itu maksudnya kita bisa nggak merasa puas. Tapi kalau kita punya impian besar, punya harapan besar, punya cita-cita besar, boleh nggak tetap? Boleh, nggak dilarang kok. Ya, jadi kalau saya mau kaya raya, boleh nggak? Boleh. Tapi saat ini kamu belum kaya pun bisa nggak puas. Itu poinnya. Ya, jadi
cerita seorang yang dia itu punya kaki tapi kakinya itu tidak mampu digunakan selayaknya orang yang kakinya normal. Jadi dia butuh alat bantu, ya, dia butuh alat bantu berupa kursi roda. Nah, ketika dia lagi duduk di kursi roda, dia melihat orang yang sedang jalan kaki. Di pikirannya dia, ya, sungguh bahagia ya, bisa kakinya sehat, kuat seperti itu, bisa jalan seperti itu. Saya sedih banget. Nah, saat itu, coba pertanyaannya saya mau tanya teman-teman, saat itu yang duduk di kursi roda, yang muncul kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan, betul ya. Nah, kemudian yang jalan kaki nggak sadar, nggak menyadari kalau ternyata ada yang pengen kaki kuat seperti dia. Ya, di pikirannya dia lihat orang yang naik sepeda. Sungguh bahagia ya, bisa naik sepeda seperti itu. Ngake saya jalan kaki sampai capek, sampai pegel kaki saya sampai gede kayak Talas Bogor. Salah nggak pikiran begitu? Nggak salah, betul? Tapi saat itu yang muncul penderitaan atau kebahagiaan? Langsung muncul penderitaan saat itu. Yang munculin siapa? Diri sendiri. Pada saat itu yang naik sepeda juga kagak sadar, ternyata dia sedang ada yang pengen seperti dia. Dia lihat dia punya motor, ya. Dia lihat motor, sungguh bahagia bisa naik motor, nggak capek goes-goes. Salah nggak? Nggak salah. Tapi saat itu yang muncul penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan, ya. Demikian yang punya motor nggak kelar-kelar sampai ujungnya, yang punya mobil udah punya mobil ini aja masih pengen ini itu nggak salah sih, ya kan. Tapi kalau punya pikiran seperti itu nggak puas-puas, akhirnya menderita sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau misalnya dari yang punya motor, ya, lihatnya ke yang punya sepeda. Begitu dia lihat yang punya sepeda, dia bisa nggak memunculkan kondisi bahagia? Bisa. Dengan pikiran seperti apa? Wah, sungguh bahagia ya, bersyukur saya saat ini punya motor, ya. Saya tidak perlu capek, goes, saya bisa lebih cepat sampai. Asal jangan diterusin, hati-hati, ada jebakan mautnya. Asal jangan diterusin begini, rasain lu, syukurin gak punya motor seperti saya. Hati-hati, kabar buruk langsung muncul, ya. Apalagi kalau yang naik sepeda adalah orang yang pernah nyakitin kita. Waduh, nambah deh, ya nambah ngatain nyinyirin orang. Hati-hati, buruknya nanti buat kita juga, ya. Cukup stop sampai sungguh bahagia saat ini saya punya motor. Saya tidak perlu capek goes. Selesai kan? Bahagia langsung muncul nggak? Muncul saat itu. Rasa puas, rasa mampu itu muncul. Kemudian yang naik motor, ya, yang naik sepeda, masih bisa nggak sih sebenarnya bahagia? Bisa, masih bisa. Walaupun nggak punya motor, bisa. Caranya? Bisa. Yang melihat yang sakit. Lihatnya yang turun ya ke bawah yang sakit, atau bisa juga, oh beruntung saya punya sepeda, saya bisa punya kaki yang kuat, ya. Yang kalau yang nggak punya, ibaratnya nggak punya alat bantu pun, yang nggak punya sepeda, nggak punya motor pun, ya tadi masih bisa bilang saya punya kaki yang kuat, saya masih bisa jalan, ya kan? Walaupun saya belum punya sepeda, walaupun saya belum punya motor. Nah, sebenarnya sampai ke yang kakinya ada tapi nggak kuat jalan tersebut, masih bisa nggak sih bersyukur? Masih bisa. Caranya? Masih ada yang lebih menderita lagi di bawahnya. Yes. Masih ada yang lebih menderita lagi dari saya. Saya beruntung, saya bersyukur masih bisa makan. Ada yang punya kaki pun jalannya bagus pun makan nggak bisa, harus pakai alat bantu dan sebagainya. Betul, banyak sekali yang kita bisa syukuri, untuk merasa puas dengan cara mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Itu makanya sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Cocok. Gila, keren banget memang ya, damai ya. Nah, kemudian yang ketiga, sungguh bahagia dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Saya mau tanya nih sama teman-teman, mati pasti nggak? Pasti. Yang nggak pasti apa? Usianya ya. Ya nggak pernah tahu, amit-amit sih ya, amit-amit. Hari ini kita masih ketawa, masih ketemu, masih ngobrol, masih sharing. Besok-besok dikabarin Nancy, RIP ya. Kan nggak tahu kan, amit-amit ya. Nah, tapi ya itu teman-teman. Makanya ketika kita meninggal, ya kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa berbuat yang namanya kebajikan. Makanya saya itu ketika saya ibaratnya itu berbuat, melihat ini, kalimat ini, sungguh bahagia dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Saya mengafirmasi, meracuni diri saya sendiri bahwa apa? Saya anggap besok saya sudah mati. Sehingga saat ini, secapek apapun saya disuruh sharing atau disuruh berbagi kemanapun, saya akan tetap oke, saya jalan. Kenapa? Karena ya itu, saya anggap besok saya mati. Ya,
Jadi kalau saya mati, setidaknya saya sudah banyak kebajikan yang saya buat sehingga saya matinya pun bisa senyum gitu loh ya. Karena ingat kebajikan yang saya buat ya. Nggak ada loh orang berbuat kebajikan terus marah terus jadi menyesal, betul nggak? Banyaknya umumnya yang setelah berbagi, setelah berbuat baik, happy, seneng kan? Merasa kenapa? Karena merasa mampu, merasa lebih punya, itu yang membuat jadi happy. Makanya jadi ketika kita melakukan itu, maka meninggal pun kita bisa senyum karena ingat kita sudah berbuat baik banyak, tidak menyesali kehidupan kita sia-sia, itu ya. Kemudian yang keempat, sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Ini merealisasi nibbana nggak termasuk? Yes, mengakhiri penderitaan. Nah pertanyaannya, kapan Anda mau mengakhiri penderitaan? Nanti kalau sudah mati? Yakin setelah mati bahagia? Yakin nggak kejeblos jatuh ke alam yang lebih rendah dari ini? Nggak bisa memastikan toh? Nggak yakin juga toh? Jadi kenapa daripada tunggu nanti ya, nanti tunggu anak saya sudah sukses, anak saya bahagia, emang bisa dipastiin? Tunggu nanti kalau saya sudah sukses, emang kalau sukses, kalau nggak sukses, emang kamu nggak boleh bahagia? Emang kamu nggak boleh nggak menderita? Nah, itu pertanyaan. Jadi sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan kalau bisa sekarang tuh. Kalau kita bisa mengakhiri penderitaan, boleh nggak? Boleh. Rasa menderita, rasa bahagia itu semua di kondisi batin, tidak tergantung apapun yang sudah kita miliki. Ya, jadi Anda lihat dari 4 kondisi ini, kondisi bahagia ini hanya 1 yang dari luar, kayak teman tadi, tapi 3 itu dari kita sendiri. Berarti lebih banyak kondisi yang sebenarnya dari dalam, dari diri kita sendiri. Berarti mungkin nggak kita mengakhiri penderitaan sekarang juga? Mungkin, tergantung kita mau nggak kita belajar, mau nggak kita berusaha dan berlatih terus, gitu ya. Nah, terus ini di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, teman-teman, ini dijelaskan, Buddha menjelaskan ada 3 jenis manusia yang termasuk langka di dunia ini. Langka apa artinya? Jarang. Terus? Sulit, betul. Aneh lagi bahkan disebutnya ya. Kadang-kadang dibilang manusia aneh karena jarang ada. Umumnya normalnya ya biasa-biasa gitu loh. Kalau dibilangnya yang malas, oh banyak misalnya. Kalau yang rajin, yang semangat, oh itu langka, betul nggak ya? Termasuknya. Nah, jadi ini ada 3 jenis manusia yang lebih langka lagi. Pertama itu seseorang tathagata, seseorang arahat yang tercerahkan sempurna. Nah, untuk menjadi jenis manusia yang pertama ini, bisa nggak kita? Bisa, tapi susah. Betul ya? Sulit banget, pakai banget lagi, betul ya? Ya kan katanya konon kita ini semua calon Buddha. Sadu. Tapi sulit. Bener-bener sulit banget ya memperhatikan pikiran kita tiap detik aja, aduh ya kan? Bener nggak? Nah, memang sulit banget. Nah, yang kedua kita lihat. Oke, kedua itu seorang yang mengajarkan dhamma. Sampai di sini masih lebih mudah. Ngajarin teori belajar, ngajarin gampang, betul? Contoh kayak kita, ngajarin anak, ngajarin temen, ngajarin pasangan atau siapapun. Rajin belajar dong, ya, gampang betul? Kita sendiri rajin nggak belajar? Jangan suka main game, main handphone, main ini. Kalau ini perhatiin, kita sendiri. Coba, ya kan? Nah, terus ngajarin anak baca buku, ya, baca buku biar pintar. Oke, betul. Kita tahu nggak baca buku biar pintar? Kita sendiri pertanyaannya baca bukunya. Ya, saya paham. Anda senyum-senyum dan ketawa sendiri, saya paham. Berarti itu sadar namanya ya. Oke, sampai di situ mudah. Mengajarkan dhamma mudah. Setuju ya? Yang sulit adalah disiplin yang dinyatakan oleh Sang Tathagata. Maksudnya apa? Berarti apa yang dia ajarkan juga dia lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, di sini teman-teman saya juga perlu mengingatkan kepada teman-teman karena pernah ada yang nanyakan ke saya, Cici, bagaimana ya saya itu kesel banget, gak suka banget ya, ada seorang Dharma Duta yang saya tahu katanya, bahkan gak cuma 1 katanya, ada beberapa katanya, dia itu ya ngajarin dhammanya bagus, teorinya bagus, keren, tapi nggak sesuai katanya, perbuatannya nggak sesuai. Jadi, aduh gimana ya Cia, itu kan mencoreng nama ya dan sebagainya lah katanya. Jadi saya bilang begini,
Oke, ya terima kasih sudah bertanya dan bukan kapasitas saya untuk menilai orang tersebut bagaimana. Tapi yang saya ketahui bahwa apapun yang diajarkan oleh guru agung adalah tentang bagaimana kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Oke, nah itu juga gak cuma diajarkan secara teori oleh guru agung kita, tapi guru agung juga melakukannya secara praktek nyata, tindakan nyata, betul nggak? Beliau itu seorang anak raja, gampang kan calon raja, punya segalanya. Beliau gampang nyuruh ini, nyuruh itu, betul? Tapi beliau meninggalkan itu semua, memberikan bukti kepada kita. Di saat kita tidak punya apapun sekalipun, kita tetap mampu merealisasi untuk nibbana tersebut. Kita mampu untuk bebas dari penderitaan tersebut kalau kita mau. Kita mampu untuk mencapai kondisi batin yang disebut bahagia itu kalau kita mau melakukan usahanya. Nah, jadi saya bilang sama dia, saya cuma mau nanya. Pertama, tadi yang kamu bilang bahwa yang disampaikan tuh namanya teorinya bagus ya. Berarti menurut kamu bermanfaat kan? Bermanfaat. Oke, berarti kamu sudah dapat manfaatnya. Terus kedua, jadi menurut kamu, kalau kamu ibaratnya benci sama dia, gak suka sama dia, terus kemudian kamu itu ngomong sama dia, kamu gak suka perbuatan dia, kamu ibaratnya mengkomplain dia, mengkritik dia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia bisa berubah? Tidak kan? Lalu pertanyaan berikutnya, saat itu yang kamu lakukan perbuatan baik, perbuatan buruk melalui pikiranmu, melalui ucapanmu, melalui perbuatanmu. Akhirnya dia bilang, oh iya, oke. Nah, intinya gini teman-teman, bukan tugas kita untuk menilai orang lain, tapi tugas kita adalah untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kondisi batin kita sendiri. Ya, setidaknya orang tersebut sudah berani untuk maju ke depan, sudah berani untuk mengajarkan dhamma, setidaknya kita sudah dapat manfaat. Sepantasnya nggak kita berterima kasih sama orang tersebut? Yes, itu. Ya, setidaknya dia sudah berbuat baik dengan menyebarkan hal yang kita perlu pelajari. Nah, terlepas dari apapun perbuatan dia, itu urusan dia sendiri, urusan karma dia sendiri, bukan tugas kita untuk menilai dia. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ketiga, ya yang kedua, bisa kita jadi orang seperti itu? Ngajarin nama gak usah yang susah-susah sama anak kita sendiri, betul ya? Ngajarin gampang, tapi disiplin juga kita kadang juga lewat ya, nggak mudah ya. Nah, jadi yang kedua, kita juga bisa, tapi masih sulit juga ya teman-teman ya, tetap masih sulit. Yang pertama sulit banget, yang kedua sulit aja, tapi sulit juga ya kan. Nah, yang ketiga lebih mudah ya. Jenis manusia yang ketiga itu adalah seseorang yang bersyukur dan berterima kasih. Gampang? Gampang, tapi dilakuin nggak? Kejepit pintu ngomongnya ngomel-ngomel atau bersyukur? Bersyukur kecepit pintu. Gila lo emang katanya. Ya iya kan manusia langka, emang gila lo ya. Tapi gila secara positif ya. Nah, jadi konon ada cerita seorang penasehat yang konon terkenal gini ya, terkenal gila karena yaitu dia itu termasuk jenis manusia langka yang suka bersyukur dan berterima kasih untuk hal apapun. Nah, si penasehat ini menjadi kesayangan si raja sehingga suka diajak untuk pergi berburu, aktivitas yang disukai si raja. Kan kita juga gitu kan, kita kalau punya teman dua, satu suka ibaratnya itu bersyukur dan berterima kasih, satunya itu ibaratnya suka ngomel, suka komplain, suka mengkritik. Coba Anda lebih suka yang mana? Yang bersyukur ya kan, walaupun kita bilang begini kecepit pintu aja bersyukur. Tapi kita tetap lebih senang sama dia dibanding yang suka ngomel, betul? Kecepit pintu, kurang ajar nih pintu, kan pasti kita tetap lebih suka yang bersyukur ya. Itu fakta, itu kenyataan. Oke? Nah, jadi si penasehat ini ketika rumah dia kebakaran, dia cuma nanya sama yang ngabarin dia, oh oke, terima kasih sudah dikabarin. Anak saya bagaimana? Oh, sudah diselamatkan Pak Penasehat. Oke, istri saya sudah diselamatkan. Bersyukur, berterima kasih. Nah, orang-orang udah tahu dia gini, jadi ya sudah gitu loh. Karena umumnya orang-orang akan bilang, aduh panik kan, gimana rumah saya, gimana harta saya, gimana ini itu tuh. Wah, biasa kan umumnya gitu kan, ngomel. Ini kenapa terjadi sama saya? Wah, apa sih dosa saya? Bla 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 macam-macam lah. Nah, tapi dia enggak, dia termasuk tipe manusia yang ketiga ini. Nah, si raja juga senang sama dia. Nah, kemudian suatu ketika si raja ini ketika pergi berburu sama dia, ya, si raja ini mengalami kecelakaan. Ya, kita sebutlah namanya mungkin karena buruk berbuah gitu ya. Jadi jarinya itu putus. Ketika jarinya itu putus, dia sedih banget, kehilangan banget, kesel, marah.
Ya wajar ya, kita juga gitu kalau kita punya barang yang kita sayang ya, apalagi jari kita ya, pasti kita ada rasa gimana, duka cita yang mendalam, betul ya. Jadi ada rasa kehilangan yang mendalam. Jadi demikian juga si raja, orang-orang berusaha menasehati dia, termasuk si penasehat ini. Raja, jangan bersedih ya, bersyukur, berterima kasih, jarinya hilang. Si raja seneng nggak? Nggak senang, marah dia, kurang ajar ya. Saya lagi kondisi begini, bukannya ikut berempati, bukannya ikut sedih, malah nyukurin saya. Jadi ini kenyataannya teman-teman ya. Kalau kita lagi oke-oke aja ya, mentalnya lagi, batinnya lagi tenang aja, lagi nggak ada gangguan, kita gampang, betul lah, kita gampang bersyukur, gampang berterima kasih, kita gampang ibaratnya itu senang sama orang yang begitu. Tapi kira kita lagi tertekan, kita lagi menderita, kita lagi terkondisi seperti tadi ya, lagi ke ibadah duka cita, kita kalau disuruh bersyukur, kita bisa ngomel, bisa marah, betul nggak? Karena kita merasa, wah, nggak merasakan penderitaan saya, malah suruh saya bersyukur. Tetap menolak, tetap nggak menerima, ya kan? Ya wajar, namanya manusia masih berlatih. Nah, kemudian si raja marah, ya, kurang ajar, bukannya turut berempati, malah nyukurin saya, penjarakan dia. Akhirnya si penasehat ini dipenjarai. Nah, hari berganti hari, akhirnya si raja ini lama-lama bisa menerima kondisi tangan dia yang jarinya yang hilang. Kita juga gitu kan, awalnya melekat banget, kesel banget gitu kan, tapi setelah lama-lama kita, ya sudahlah, mau diapain lagi, bener nggak? Kita masuk kondisi mental ya, kondisi batin yang ya sudahlah, menerima, akhirnya pasrah ya, ikhlas. Nah, demikian juga si raja ini, ketika dia sudah bisa menerima, sudah ikhlas, akhirnya dia kembali melakukan aktivitasnya, yaitu berburu tadi ya. Dia kan memang senang berburu. Nah, ketika berburu si penasehat diajak nggak? Ya, kenapa enggak? Kan di penjara kan ya, jadi nggak diajak ya. Jadi dia masih malu, masih kesal kan di penjara. Nah, dia pergi, ketika dia pergi berburu, ternyata kali ini dia kembali mengalami hal yang tidak nyaman, hal yang buruk menurut dia, yaitu dia ditangkap sama suku primitif di daerah sana. Nah, ketika dia ketangkap sama suku primitif daerah sana, kemudian suku primitif ini suka mengorbankan manusia untuk dewa yang mereka sembah. Tujuannya mereka adalah mereka mau supaya dapat berkah dan sebagainya. Umumnya orang-orang yang di daerah suku primitif kan seperti itu dulu umumnya ya kan. Nah, kemudian ketika si raja ini dipersiapkan, mereka disenang, waduh, kita dapat yang sempurna, kita dapat yang oke banget, raja, seorang raja, ini persembahan terbaik untuk dewa kita pasti happy banget. Nah, kemudian si raja ini dipersiapkan. Pada saat dipersiapkan, si ini bawahannya si kepala sukunya ini lapor, Pak kepala suku, gawat. Terus Pak, kenapa? Iya, ini tidak sempurna rajanya jarinya putus katanya, gak sempurna, cacat katanya. Nanti kalau kita persembahkan, nanti dianggap kita meledek dewa kita, ya kan? Bahaya katanya. Sudah tahu cacat masa dipersembahkan, ya kan? Walaupun raja tapi kan cacat gitu katanya. Si kepala sukunya mikir, udah juga ya, ya sudah, kalau gitu dibebaskan saja. Lagian kalau kita persembahkan, ini orang-orang istananya pasti lagi, kerajaannya pasti lagi nyari nih. Nanti kalau ketahuan kita yang tangkep, kita yang tangkep, gawat. Nanti suku kita bisa diserang gitu loh. Baru mikir, tadinya nggak mikir, tadinya pikir ini sempurna banget. Nah, umum kita juga begitu kan ya, mikirnya pendek. Nah, setelah dia bisa mikir panjang juga akhirnya ya sudah, bebaskan. Jadi ini si raja dibebaskan. Dalam perjalanan si raja ini mikir, benar juga ya si penasehat ini. Dia bilang saya bersyukur, berterima kasih jari saya putus. Benar juga ya. Ternyata kalau saya jarinya nggak putus, hari ini saya bisa nggak selamat loh, betul nggak? Bukan jari aja yang hilang, tapi nyawa juga hilang. Selesai sudah hidup saya aja. Benar. Jadi saya benar-benar harus bersyukur dan berterima kasih. Aduh, saya sudah bersalah. Saya sudah bersalah kepada si penasehat ini. Saya harus ganti rugi. Saya harus membebaskan dia dari penjara. Jadi dia pulang.
Ya, pulang ke istana, sampai di istana diperintahkanlah untuk dibebaskan. Nah, begitu dibebaskan, dia bilang sama si penasehat, "Penasehat, saya minta maaf ya, ternyata kamu benar. Saya sepantasnya tetap bersyukur dan berterima kasih walaupun jari saya putus. Nah, berkat itu makanya saya selamat hari ini. Gak apa-apa, kamu mau marah, kamu mau apa, silakan deh. Saya memang pantas menerimanya." Terus si penasehat bilang, dia senyum, dia bilang, "Raja, gak apa-apa, saya bersyukur, saya berterima kasih di penjara." Terus si rajanya bilang, "Aduh, ini orang bener-bener begini." Tapi dia udah paham kan memang ini orang aneh gitu. Terus dia bilang begini, tapi dia masih nggak ngerti kenapa sih ini orang masih bersyukur, masih berterima kasih. Dia bilang, "Penasehat, saya tahu sih kamu memang orang gini ya. Saya tahu kamu memang suka bersyukur dan berterima kasih untuk hal jelek sekalipun. Namun saya mau tanya, kenapa sih kamu kan sudah saya rugikan, sudah saya penjarakan, padahal kan niat kamu baik. Kenapa kamu masih bersyukur, masih berterima kasih? Padahal kamu sudah rugi gitu, rugi banyak. Ya bahkan kamu tidak bisa ketemu keluargamu." Kemudian si penasehat bilang begini, Raja, tentu dong saya bersyukur dan berterima kasih. Ya walaupun saya di penjara. Karena kalau saya gak di penjara sama raja, Ikut ketangkep. iya betul Bapak Dukun ya, ngerti ya. Iya, kalau saya gak di penjara, tentunya kan yang pergi berburu sama raja itu saya, yang selalu diajak kan saya. Kalau raja ketangkep, yang ikut ketangkep saya. Kalau raja gak dipersembahkan, yang dipersembahkan saya, yang mati saya. Jadi terima kasih ya, saya sudah di penjara. Nah inilah teman-teman ya, kita nggak pernah tahu karma buruk, karma baik, Anda sebut apalah itu namanya, datang ke hidup kita. Saat kita lagi mengalami hal-hal buruk yang kita pikir, aduh nggak enak banget, nggak nyaman banget, menderita banget. Eits, belum tentu loh itu hal buruk. Betul itu hal buruk yang terjadi saat ini. Tapi siapa tahu hal buruk yang terjadi saat ini malah menyelamatkan kita di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Jadi neneknya suami saya, ya, dia itu pernah ada kejadian, dia itu ke pasar, dia tiap pagi itu suka ke pasar. Jadi suatu ketika dia itu mau ke pasar, itu banjir, jadi bekas banjir, jadi jalanannya itu ketutupan air, ya. Jadi kelihatannya air semua gitu ya. Jadi dia jalan, ketika dia jalan karena itu ketutupan air kan nggak kelihatan kan mana lubang, mana apa kan nggak kelihatan. Ketika dia jalan, tiba-tiba jeblos masuk ke got. Jadi masuk ke got. Coba, karma buruk, karma baik itu berbuah kan? Oke, kan dia bisa jatuh kan? Mungkin ya memang karma buruk dia mendukung itu sehingga jatuh. Tapi kemudian ketika dia jeblos jatuh, tahu yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba pohon jatuh di atas kepala dia. Bayangin nggak? Kalau saat itu dia nggak jatuh, nggak ada lubang itu, pohon jatuh, ketimpangan ya, putus nggak? Bisa. Karma baik, karma buruk, nggak pernah tahu teman-teman. Ya, jadi apapun yang datang, makanya sepantasnya kita syukuri. Karena siapa tahu hari ini hal buruk terjadi sama kita, kita kena tipu, kita kena maki, kita kena marah orang, kita bahkan disakiti orang. Siapa tahu loh, itu malah nyelamatin kita di suatu ketika. Ya, jadi makanya pantas kita bersyukur untuk hal buruk sekalipun. Yes. Ya, oke. Nah, kita lihat sama-sama apa sih arti bersyukur. Anda pasti sudah paham. Oke? Bersyukur itu nggak cuma sekedar ngomong terima kasih. Ya, ngomong terima kasih gampang, betul nggak? Tapi bersyukur itu adalah ya berterima kasih, tapi diartikan dengan melakukan suatu hal yang dianggap menerima ataupun atas apapun yang diberikan atau atas apapun yang terjadi kepada kita. Di sini ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada disebutkan bahwa hanya hal-hal baik aja, betul nggak? Tidak, tapi termasuk hal buruk nggak? Termasuk ya. Makanya untuk hal baik ataupun hal buruk, sebaiknya kita sepantasnya tetap bersyukur, berterima kasih untuk hal apapun yang terjadi sama hidup kita, mau baik mau buruk. Dan tidak cuma sekedar ngomong terima kasih, tapi juga ada perasaan, diikuti oleh rasa bahwa kita itu menerima hal yang terjadi kepada kita, mau baik mau buruk sekalipun ya. Dan saya memperkenalkan satu istilah namanya kanen. Sering dengar ya? Kanen, ya. Kanen itu dari artinya itu kan itu merasa, en itu anugerah
ya. Jadi kita berterima kasih sekaligus merasakan adanya anugerah, ya, itu maksudnya. Oke. Nah, ini ada lagu yang bagus banget, namanya Kangen Mesin, hati yang bersyukur, ya. Anda pasti sudah tahu ya. Nyanyi bersama. Hah? Nyanyi bersama. Boleh nyanyi? Teman-teman, kita semua datang secara kebetulan seperti sebutir debu di semesta ini. Tidak ada yang pernah tahu kelemahan kita, kekuatan kita. Dari mana sih kita datang? Di mana cinta kita berada? Semua dalam misteri ini. Siapa yang akan menyapa kita kemudian? Siapa yang masih kemudian akan mau berteman sama kita? Kita nggak pernah tahu. Dunia begitu luas, perjalanan begitu berat untuk dilalui. Dunia ini kita lihat penuh penderitaan dari segala macam sisi. Kita sering bertanya, berapa banyak air mata, berapa banyak cinta yang kita masih punya. Gak apa-apa. Yang penting kita tidak menyerah di kehidupan ini. Bersyukur, berterima kasihlah kepada diri kita sendiri. Berkat diri kita sendiri yang mau terus berjuang, mau terus tidak putus asa, mau terus belajar, mau walaupun rasanya malas datang pelihara, tetap terus melakukan kebaikan. Berterima kasih sama diri kita. Berkat diri kita sendiri, berkat keadaan diri kita, walaupun sulit, dalam suka dan duka kita bersyukur. Karena dari semua hal kita belajar. Wah, Alex pintar nyanyi ya. Arigato. Thank you. Boleh ini dengan nyanyi lagi. Thank you. Teman-teman semua, kita diingatkan. Kita datang secara kebetulan seperti sebutir debu di kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mengetahui kelemahan kita, termasuk kita sendiri. Di mana kita datang? Dari mana kita datang? Di mana cinta kita berada? Siapa yang akan menyapa kita kemudian? Dunia begitu luas. Perjalanan ini memang terasa berat untuk dilalui. Kita lihat dunia ini penuh penderitaan. Berapa banyak cinta, berapa banyak air mata yang masih kita punyai. Gak apa-apa walaupun sudah terasa hampir menyerah. Yang penting kita tidak mengaku kalah, kita tidak menyerah. Bersyukur, berterima kasih kepada Guru Agung kita. Berkat beliau, kita tahu kebahagiaan itu mungkin kita raih. Walaupun kita tidak punya apapun di dunia ini. Beliau sudah menunjukkannya dengan bukti nyata. Beliau meninggalkan segala yang dia miliki, yang menunjukkan kepada kita di saat kita tidak punya apapun di dunia ini, di saat kita sampai pada titik terendah sekalipun, kita tetap bisa merealisasi kita. Bersyukur, berterima kasih kepada diri kita. Bersyukur, berterima kasih pada diri kita yang menemani diri kita sepanjang hidup ini. Kita gak punya teman pun gak apa-apa, yang penting kita punya diri kita sendiri. Bersyukur, berterima kasih kepada keadaan kita, apapun keadaan kita, dalam duka, dalam bahagia, sepantasnya, selayaknya kita bersyukur. Bersyukur, berterima kasih Guru Agung. Berkat beliau, damainya, ajarannya menemani kita sepanjang hidup ini, menguatkan diri kita, memberikan semangat kepada diri kita, bahwa kita juga mampu merealisasi mimpi. Para Buddha menunjukkan caranya. Kita sendiri yang harus berjuang. Teman-teman, ini ada 8 tanda. Sebenarnya banyak, tapi 8 aja deh. Ya, ini aja udah cukup ketabok-tabok kita ya. Ya, ada 8 tanda kita mulai kurang rasa bersyukurnya. Ini bukan untuk nunjuk orang ya,
Kalau kita nunjuk orang, kamu kurang bersyukur. Halo, satu ke orang, lain-lain kemana? Jadi lebih banyak introspeksi daripada nunjukin orang. Sekarang gini loh, kita komplain orang, kita nunjuk orang. Emang orang mau berubah? Bisa berubah? Belum tentu, ya. Tapi kita dengan kesadaran kita, dengan pemahaman baik yang kita dapat, kita bisa mengusahakan, bersemangat untuk melatih diri dan mengubah diri kita. Itu, ya. Bukan karena kita egois, enggak. Karena itu kita boleh tetap berusaha untuk membantu orang, tapi orangnya kalau nggak mau dibantu ya kita juga buat, betul nggak? Tapi dengan perubahan baik diri kita, kita makin bahagia, kita makin happy, kita keluar dari penderitaan kita. Orang yang ngelihat kita ngeces nggak? Ngeces. Ambil tante. Ngeces kan? Jadi pengen nggak seperti kita? Pengen. Akhirnya dia tanpa disuruh pun mau nggak ikut? Mau nggak datang ke wihara? Mau nggak berbuat kebajikan? Mau, ya. Nah, jadi teman-teman ini tanda kita mulai kurang bersyukur. Pertama, kalau kita suka membandingkan keadaan diri kita sama orang lain. Wah, mobil dia lebih bagus, rumah dia lebih bagus. Ya, boleh aja sih, tapi ingat Anda menciptakan penderitaan buat Anda sendiri, ya. Kemudian yang kedua, sering ngeluh, panas lah, inilah, itulah, ya, itu sudah pasti kurang bersyukur. Terus kemudian yang ketiga, sering memperhatikan kekurangan dibanding kelebihan diri kita. Contoh ya, Alex, kamu ini deh pimpin kebaktian. Aduh enggak deh Cici, suara saya cempreng, kaki saya gemeteran, ya. Nah, dia kalau ditunjuk berarti dia mampu dong. Ini tidak ada maksudnya, jadi contoh-contoh ya, maaf ya. Baru tadi pagi dia ngomongin orang. Langsung ya kayak. Iya itu dia ya. Langsung maaf ya. Kebetulan pengennya manggilnya kamu gitu loh. Iya, ya itulah ya, itu intuisi ya. Oke. Jadi kan enggak lah Ci, saya ini kesannya saya sibuk sendiri kan. Oke, orang nunjuk kamu, nunjuk kita kan berarti dianggap kita mampu, betul nggak? Berarti yang anggap kita sendiri nggak mampu siapa? Sendiri. Kita sendiri gitu loh ya. Ya baik. Itu termasuk. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Rek. Nah, kemudian Anda soalnya contoh nyata nih. Kenyataan. Langsung. Maaf, Anda merasa ditabok-tabok? Enggak. Oh, enggak, sudah sadar nih, dia sudah tahu ya. Bagus. Soalnya tepuk tangannya buat Alex. Thank you. Oke. Ya, kemudian ya, selalu merasa berjuang. Wah, itu ya saya. Ini dulu gue banget nih saya. Ya, saya itu sotoy banget. Apa-apa mesti saya. Kerjain ini, kerjain itu, semua mesti saya. Ya, yang ketawa-ketawa sendiri saya paham ya. Oke, saya dulu juga merasa begitu. Semua saya sih, gak ada yang membantu mau ini, semua saya capek, semua saya sendiri. Oke, hati-hati, berarti itu kamu kurang bersyukur. Kemampuanmu hebat, kemampuanmu luar biasa, makanya kamu bisa mengerjakan A sampai Z, betul? Betul. Gak banyak orang bisa seperti Anda. Sepantasnya kita bersyukur nggak atas kemampuan dan kelebihan diri kita? Yes, tapi kita suka lupa diri. Akhirnya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Semua saya kerjain, kenapa semua saya? Bayangin saat Anda bisa mengerjakan A sampai Z, kebaikannya berarti dari A sampai Z siapa yang dapat? Dia sendiri. Sebatasnya nggak bersyukur. Yes. Kalau capek ya udah stop dulu. Nanti mulai lagi, itu maksudnya. Nggak perlu ngomel, nggak perlu ngoceh, nggak perlu komplain, nggak perlu ngeluh. Tapi ketika Anda capek, Anda butuh bantuan, ngomong juga sama orang, aku kecapean, bantu aku dong. Enak nggak? Enak, berarti Anda juga ikut mengajak orang lain untuk berbuat baik nggak? Yes, lakukan dengan hati yang bersyukur ya. Oke, kemudian ya melihat kejadian secara pesimis. Aduh, wihara kita kayaknya nggak ada harapan. Misalnya, ya sudahlah, jalanin aja lah apa adanya. Aduh, saya maaf loh, saya bukannya beban. Tapi ini kebetulan topiknya cocok ya. Cocok banget. Cocok banget. Saya juga nggak tahu kenapa bisa pilih ini ya. Ya, nggak ada harapannya, sudahlah kita, ya sudahlah jalanin aja apa. Nggak bisa, yang namanya pesimis
pesimis, tapi saya melihat ini luar biasa ya. Anda tetap mau jalankan yang namanya live-nya, segala macam, tetap ada usaha. Itu keren. Siapa tahu suatu hari nanti, ya kan, bisa makin ramai, makin bermanfaat buat banyak orang. Saya pernah ya, waktu itu di undangan sharing di Medan ya. Waktu saya datang ke sana, kebetulan waktu saya menemani mama, jadi saya pakai juga kesempatannya untuk berbuat baik ya. Waktu itu karena waktunya mepet ya, saya juga baru kepikiran, pengurusnya itu bilang, Cici, karena ini mepet, terus ke Jumat malam, karena ini mepet, terus udah gitu kan biasanya orang kerja dan datang tuh biasa nggak banyak, Cici katanya. Gimana? Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya mau berbuat baik. Mau satu orang pun yang datang, saya mau. Gitu ya maksudnya. Ya semangatnya saya itu sampai segitunya, karena saya tahu berbuat baik itu bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri. Ya kan? Gak ada orang pun saya mau gitu loh. Ya yang penting ada yang mau dengerin saya gitu loh. Ya. Jadi kalau saya sharing, nggak ada yang dengerin ya nggak jadi lah, ya kan? Jadi satu orang pun boleh gitu loh maksudnya. Nah tahu yang terjadi ketika saya meniakan diri, sampai pengurus juga kaget, full. Saya datang telat, itu diinformasikan 7.30, pesawat saya delay, akhirnya sampai jam 8, saya langsung ke sana, ke tempatnya, yang nunggu udah banyak. Ternyata tempat yang nggak biasa, ternyata full sampai ke depan. Coba, luar biasa, kita nggak pernah tahu, lakukan saja. Jadi semangat ya buat pengurus di sini ya, tepuk tangan deh buat pengurus di sini deh, iya. Ya, lakukan terus ya. Oke, kemudian merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Ya, ini sudah saya nggak usah jelaskan, pasti udah tahu. Oke, kemudian sering berlarut-larut dengan penyesalan. Aduh, nyesel deh, mestinya saya begini, mestinya begitu. Nyesel boleh untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah melakukan hal kesalahan. Tapi kalau berlarut-larut di sana, artinya kita nggak bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan lagi, kita masih punya menit berikutnya, kita masih punya waktu berikutnya yang kita masih bisa memperbaiki kesalahan kita. Itu ya. Oke, kemudian selalu merasa kurang dari apa yang sudah diterima. Saya mau tanya, pembagian kue ataupun pizza deh, pizza biasa dibagi beberapa ya. Contoh yang dibagi 8 yang paling gede. Kalau misalnya Anda disuruh pilih, Cici ya, Cici Erwin ya, oh iya Cici Erwin, contoh dikasih, Cici mau pilih yang mana? Misalnya dikasih pizza gitu, Cici lihatnya kan itu dibagi sama rata nggak? Ada yang sama deh. Nggak mungkin ya, yang kelihatan sama aja padahal pasti ada beda ya, dan kita nggak mungkin pakai meteran gitu kan, persis gitu lah ya. Nah begitu dilihat, umumnya orang pengen pilihnya yang mana? Paling kecil, paling gede? Paling gede, ya kan? Nah, dan banyak dagingnya. Betul, itu kenyataan, bagus kejujurannya ya. Nah, begitu dipilih, coba, itu kalau kita milih pertama kita bisa pilih yang paling sesuai mau-maunya kita. Tapi coba kalau kita dapet deh yang paling terakhir, nah udah gitu paling kecil lagi, dagingnya nggak ada lagi. Bisa muncul perasaan apa? Ih, saya kerjanya paling banyak, malah dapat paling kecil, gak adil. Hati-hati loh, merasa kurang dari apa yang sudah diterima. Terus udah gitu tadi kondisi bahagia, sungguh bahagia, dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Gagal semua nggak? Gagal total. Kita yang akhirnya membuat kondisi penderitaan buat diri kita sendiri. Tapi walaupun kita dapat dari kecil, kita mampu bersyukur. Masih ya kecil sih. Dari dagingnya lagi. Tapi ya oke lah daripada enggak ya kan. Setidaknya bisa puas begitu kan oke, dan setidaknya menderitanya nggak terlalu dalam, betul nggak? Nah ya kan, nah dulu saya juga gitu, aman-amannya sama saya juga gitu, udah dapat kecil, kok gitu sih, kan kerjanya paling banyak, kok ya begitu sama-sama ya. Nah cuma sekarang beda, sekarang kalau dapat pizza misalnya ya, terus saya ibaratnya disuruh pilih pertama, ya kalau dulu kan saya pilih paling gede, ya puas, egonya kan, kasih makan ego. Sekarang kalau pembagian pizza misalnya saya dapat yang paling pertama, coba menurut teman-teman saya pilihnya yang mana? Paling gede, paling kecil? Paling gede saya tetap. Tetap ya? Tetap, tapi kali ini sikap mental saya berbeda. Kalau dulu saya belum belajar dhamma, sikap mental saya adalah paling gede buat saya, puas ya kan, fit, kasih makan ego saya. Tapi saat ini ketika saya sudah mengerti dhamma, belajar dhamma, dan saya praktek dhamma, yang saya lakukan adalah saya dapat paling gede. Setelah itu saya nggak makan dulu, saya lihat siapa yang dapat paling kecil. Yang dapat paling kecil tuh pasti sedih, pasti dari mukanya kan kelihatan gitu kan, kok nggak
coba, pasti ada rasa nggak puasnya. Deketin, kamu kayaknya sedih ya. Kamu tuh kan dengan begitu, Dhamma bisa dimasukin nggak? Dhamma bisa masukin. Berbuat baik nggak? Kesempatan. Itu kesempatan berbuat baik dan bisa dari mana saja. Tergantung kita kreatifnya. Keren atau keren banget kayak gitu? Nah, di guru kita yang keren. Dan Anda semua yang keren, Anda mau belajar dan berlatih ya. Oke, nah ini teman-teman, hal-hal yang pantas disyukuri ya. Ini kalau kita punya kesehatan, ini adalah keuntungan paling besar. Kok bisa sih disebut keuntungan? Mana untungnya? Coba kalau Anda nggak sehat, Anda sakit-sakitan, tapi duit Anda banyak, Anda bisa nikmati? Bisa, ya kan? Kesehatan. Jadi walaupun kita belum punya uang, belum punya materi sekalipun, kalau kita sudah sehat, itu sudah untung, ya. Oke, kemudian ini kepuasan adalah kekayaan paling berharga. Kita belum punya apapun, tapi kita sudah mampu puas, itu kita sudah merasa kaya. Ya, ini sebenarnya saya bisa jelasin secara ilmu neuroscience ya, ada pembuktian dan segala macamnya, ada reaksi kimia otak juga yang bagaimana merespon perasaan-perasaan itu. Nah, kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda pasti mengerti itu. Belajar, kalau ada kesempatan belajar Abhidhamma, ikut deh. Bagus banget, serius. Pusing-pusing, betul. Pasti pusing. Gak bilang akan gampang, enggak. Tapi serius, bagus banget ya. Anda akan makin ngerti tentang diri Anda, tentang fenomena kehidupan ini. Wah, itu keren banget ya. Oke, jadi banyak klien yang kan saya tadi Anda lihat di depan, saya belajar profil saya juga belajar sebagai seorang healer, seorang mind therapist juga. Jadi banyak yang datang sama saya yang merasa punya masalah. Jadi udah ke dokter kemana-mana nggak sembuh. Kemudian dokter bilang, kamu mau cuma ya udah relax, santai, nggak usah pusing. Ngomong enak ya, tapi susah, betul nggak? Nah, iya, akhirnya banyak minum obat, tidur aja minum obat, coba ya kan. Nah itu nggak salah juga, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya menggunakan kekuatan pikiran, melatih pikirannya dengan tepat, itu aja ya. Nah jadi banyak sekali yang datang ke saya itu yaitu orang-orang yang punya masalah dengan pikiran. Oke, lain kali kita bahas mengenai itu ya. Oke, kemudian ketiga, kepercayaan adalah saudara paling baik. Kalau teman-teman sudah dapat kepercayaan dari orang, ini kayaknya kagak nyala. Tapi suara saya cukup kencang ya. Oke. Gaya banget saya dari tadi begini-begini ya. Iya loh. Oke, saya taruh aja deh. Gaya sekali saya ya. Saya baru sadar di berikutnya. Oke. Kemudian kalau Anda sudah dapat kepercayaan, ketahuilah ya, ini udah pantas disyukuri. Berarti ada yang percaya sama Anda. Walaupun Anda belum sukses, walaupun Anda belum gimana, tapi kalau Anda sudah dipercaya, sudah pantas disyukuri ya. Banyak sekali kondisi yang bisa Anda syukuri. Kemudian nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Saat ini belum mati pun, maaf ya, belum mati pun kalau kita mampu merealisasi nibbana, itu merupakan kebahagiaan tertinggi. So, surga neraka itu apa sih? Kan konon surga itu digambarkan sebagai suatu tempat yang indah, yang bebas dari penderitaan, yang konon bahagia terus, betul ya? Nah, ini surga neraka menurut umum lah ya, kita nggak bicara agama tapi menurut umum. Neraka umumnya adalah tempat penyiksaan, penyiksaan, tempat yang nggak enak, yang nggak nyaman banget, oke? Nah, jadi sebenarnya surga neraka nggak usah tunggu kita mati, teman-teman. Saat ini juga Anda bisa rasain, coba deh. Kalau Anda hidupnya penuh dengan kayak tadi, nggak bersyukur, komplainan, mengeluh, marah, hal-hal yang jelas-jelas seperti itu, kayak di neraka nggak sih hidup? Menderita terus sepanjang hari, betul? Sampai rumah aja juga bisa jadi neraka loh, betul nggak? Kalau sampai di rumah, ini salah, itu salah, nggak ada yang benar, semua salah, betul? Mau duduk aja kena omel, mau ngapain aja salah, mau masuk salah, semua salah. Rumah kayak neraka nggak? Tapi rumah juga bisa jadi surga, betul? Kalau semuanya itu damai. Mampu, damai, tenang, mempraktikkan dhamma dengan bagus. Wah itu, aja Alek. Apalagi Alek udah tercerahkan dia ya. Habis tadi dikicil. Oke, nah cocok banget dia tadi Alek ya. Oke, nah ini teman-teman, jadi pertanyaannya kenapa harus bersyukur? Nanti buat teman-teman yang tadi ketinggalan yang dari awal ya, kita sudah kenyang ketawa dari tadi ya. Silakan Anda boleh lihat dari awal ya. Jadi kita bahas tadi di depan, oke? Kenapa harus bersyukur? Jadi kenapa? Karena ini tujuan manusia semuanya pengen bahagia, merealisasi nibbana ya. Oke, kalau pengen bahagia, pertanyaannya kapan mau bahagianya? Sekarang. Asik, Alek. Oke, tepuk tangannya buat semuanya. Mantap. Ya, sekarang ya. Nggak perlu ditunda-tunda. Asik.
tunda. Maka bersyukur adalah jalan kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Benar. Kalau sedih nggak usah hidup. Betul ya, jadi bersyukur ada jalan kebahagiaan. So makanya bersyukur ini harus dijadikan satu kebiasaan kita. Jadi kejepit pintu bersyukur. Syukuri apa adanya. Iya, syukuri apa adanya. Lagi jalan tiba-tiba kaki mereok, bersyukur. Apa yang disyukuri yang Anda kembangkan di dalam batin Anda. Bersyukur ini walaupun jatuh, Anda masih bisa melanjutkan perjalanan. Bersyukur walaupun kejepit pintu, jarinya kagak putus. Misalnya, Anda kembangkan ya di dalam batin Anda sendiri. Oke, makanya ini jadikan suatu budaya. Kalau saya dulu juga nggak, saya dulu gampangnya tuh ngoceh, ngomplain, ngomel ya. Tapi sekarang gampang banget saya bersyukur. Orang bilang saya begini, nggak apa-apa karena saya masuk ke dalam itu tadi yang 3 jenis manusia aneh. 3 manusia langka. Saya dengan bangga bilang saya manusia aneh karena ada di kitab suci. Ada loh di kitab suci. Coba Anda sadar nggak? Ada loh ternyata ya kan? Keren banget. Nah teman-teman, dengan kita bersyukur ternyata kita juga melatih ini. Kita makin sadar ya. Jadi kan ketika kita contoh kayak tadi kejepit pintu, biasanya kita kan pulang aja, lu udah tahu ya gue lagi buru-buru, malah kejepit pintu, terus. Kayak dengan begitu kan kita nggak sadar saat itu kita melakukan karma buruk apa karma baik. Kita nggak sadar dan kita terus menambah karma buruk buat kita sendiri, dan kita nggak sadar karma buruk ini akan berbuah lagi untuk kita sendiri, betul ya? Jadi dengan kita melatih bersyukur kita akan sadar. Kita sebelum ngomel kita akan tunggu bersyukur ya, kan gue mau bahagia, jadi bersyukur ya. Tunggu, apa yang bisa bersyukuri? Susah sih Cid. Kayaknya sakit gigi, masa gue bersyukur gue sakit gigi? Susah kali. Gimana ya? Coba gimana kalau sakit gigi? Ayo. Hayo boleh, nggak apa-apa. Hayo boleh, hayo. Tapi apa yang bisa gue syukuri ya? Coba kita praktek. Dari sakit gigi apa yang bisa disyukuri? Ya, disadari. Yang disyukurinya apanya? Sakit gigi Supaya saya mau masih hidup. Betul. Saya sakit gigi setidaknya saya masih hidup. Orang nggak sakit gigi aja lewatin jalan bisa cepret mati. Ya kan? Bersyukur saya masih hidup walaupun sakit gigi. Bersyukur saya dikasih tahu bahwa gigi saya ada yang nggak benar. Jadi setidaknya saya nggak ompong semua. Saya bisa ke dokter gigi dulu, bisa menyelamatkan gigi yang lain-lainnya. Saya bisa memperbaiki. Banyak kalau Anda mau kembangkan. Setuju? Gitu ya. Oke, kemudian dengan ini juga kita melatih kepuasan. Nggak yang kayak tadi ya dapat, wah kok dapat kecil, dia dapat kerjanya lebih dikit, santai-santai, malah makan enggak. Yang capek siapa? Kita sendiri. Yang menderita siapa? Ya, kita sendiri. Dia mah cuek aja, asik, dan dapat pizza gede ya kan. Yang rugi kita sendiri. Tapi kalau Anda bisa merasa puas, dapat kecil, hore ya. Untung masih dapat. Gak ada dagingnya, gak apa-apa. Yang penting ada pizzanya ya. Masih bersyukur Anda puas. Yang bahagia siapa? Anda. Orang lain bilang Anda gila, gak apa-apa. Gue memang gila. Karena saya tahu bersyukur, saya tahu merasa puas, saya tahu bagaimana cara mendapatkan dan mengkondisikan kebahagiaan buat saya. Lu nggak bahagia? Masalah lu. Dari tahu lu nggak bahagia, lihat gue bahagia. Dari tahu teman. Ya, jadi kebahagiaan kita yang tentukan. Oke? Kemudian yang ketiga, dengan kita berlatih bersyukur kita juga makin sabar. Pertanyaannya kayak begini. Sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia dulu. Bahagia. Gak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar. Bahagia dulu ya. Bisa sukses. Nah, ada yang punya sudut pandang sukses dulu baru bahagia, nggak salah, nggak apa-apa. Oke, tapi kurang tepat. Ya, kenapa? Coba bayangin, kita di sini kondisi gini, ya, belum kerja, belum apa-apa, belum bisa menghasilkan, sukses di sana masih jauh lah mungkin bisa ya gitu ya. Mau jalan ke sana, kan kalau kita punya sudut pandang sukses dulu baru bahagia, mau jalan ke sana, aduh, capek banget gak sih? Menderita terus, hajar sana, hajar sini, aduh menderita sampai sono nggak nyampe, belum nyampe udah karena penderitaannya begitu berat, mati aja deh, nggak nyampe ya. Nah, tapi kalau Anda punya sudut pandang boleh bahagia dulu saat ini, maka walaupun belum sukses, sebelum sampai sana, Anda sepanjang perjalanan terasa lebih ringan nggak? Lebih enak nggak? Penderitaan lebih berkurang nggak? Yes. Dan Anda juga makin sabar untuk mencapai yang namanya kesuksesan itu. Jadi lebih mudah dicapai? Yes, betul. Jadi bahagia dululah baru sukses. Ya, nah, jadi walaupun belum sukses nanti kita tetap sudah dapat yang namanya kondisi kebahagiaan.
Itu dia ya. Oke, nah teman-teman, ini saya nggak usah bahas lagi, Anda pasti sudah tahu ini semua ada di Manggala Sutta ya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi dengan bersyukurlah maka akan menjadikan hidup kita bahagia dan semakin bahagia karena bersyukur adalah jalan kebahagiaan. Terima kasih untuk kesempatan berbaginya, semoga bermanfaat dan kita praktek sama-sama, kita sama-sama berjalan menuju bahagia. Jalannya bersyukur ya, nanti terus. Terima kasih. Ya. Oh iya Pak. Saya boleh bertanya? Boleh. Umpamanya ada seseorang, entah itu keluarga atau istri, Iya. ya, ada anggota keluarganya Iya. di rumah sakit dalam kondisi kritis. Iya. Sadar tidak, pokoknya kritis lah, koma Kritis, dalam iya, berkepanjangan. Betul. Dipetik dari hikmah itu apa yang harus disyukuri? Iya, yang jelas kayak tadi cerita raja tadi ya, jangan disyukuri ya Pak ya. Jangan dibilang bersyukur ya, ini mau masuk rumah sakit lagi kondisi kritis, jangan ya, bukan ya. Tapi yang kita bisa syukuri di dalam diri kita apa? Pertama, coba dengan adik ini kan berarti ke saudara. Iya. Saudara, berarti kita ikut menanggung beban nggak? Saya nanya dulu. Bukan maksudnya gini. Ini kita ibaratkan aja. Iya. Ini untuk suatu, kenapa saya bertanya ini? Iya. Untuk suatu gambaran. Iya. Untuk kita di kemudian hari atau Oh, siapa saudara belum kita terjadi, kan oke. gitu ya. Iya. Ya walaupun ya kalau istilah kata terjadi memang ya terhadap adik saya sudah terjadi. Iya, Ya, iya. tapi yang saya mau petik daripada tema ini. Iya, apa ya? Apa? Oke. Kalau orang seperti adik saya kan dari koma sampai stroke, sampai koma sampai meninggal. Nah, dari kita sebagai saudara atau anaknya atau bagaimana, apa yang bisa dipetik dari rasa syukur dari sini? Yes, Itu maksud benar. saya. Rasanya susah ya. Nah, itu Betul. yang saya Apalagi maksud. kondisinya kayaknya benar-benar Nah, nyata dan iya. benar-benar mengibaratnya itu menghabiskan banyak hal Ya, dari segi energi, segala materi, energi biaya, dan sebagainya. segala Saya macam paham itu. Pak. Saya paham, saya turut bersimpati. Nah, jadi apa sih yang bisa dipetik? Ini keren banget loh Bapak. Ini langsung mau ke praktek nyata, keren ya. Thank you Pak. Siapa namanya? Pak Hasan. Pak Hasan. Asan. Hasan ya. Asan, boleh dong kita apresiasi Pak Asan untuk pertanyaannya. Karena kan pertanyaannya kita semua dapat manfaat lagi, setuju kan? Iya, makanya jadi beruntung ya, bersyukur kita dengan Bapak bertanya. Nah, apa sih yang kita bisa petik? Dengan begitu kan memang nggak mudah. Tapi pertama, kita harus tenangkan diri dulu. Karena pasti akan bersiliweran untuk hal yang jelek-jelek, yang gak enak-gak enak. Iya. Terus kita sedih, apalagi kebawa yang namanya duka cita, sedih. Wow, itu pasti nggak mudah. Tapi karena bersyukur adalah jalan kebahagiaan. Sebenarnya dalam kondisi penderitaan itu kan kita bisa melihat dengan jelas bahwa inilah wujud nyata dari ketidakkekalan tubuh manusia, ketidakkekalan hidup. Di situ kita belajar langsung nggak? Dengan kita belajar langsung, berarti kita saat itu bisa dapat pembelajaran apa? Oh, berarti saya punya tugas-tugas yang apa yang belum saya lakukan di masa kehidupan ini. Kita termotivasi nggak untuk melakukannya sebelum kita misalnya kena hal seperti itu? Itu satu hal, oke? Ya, ini memang pertanyaan berat, Pak. Ya, oke. Terus yang kedua, karena nggak mudah banget itu semua kondisi itu lagi hajar-hajaran. Apalagi ibaratnya pasangannya si yang orang tersebut lebih nggak mudah lagi pasti. Apa yang bisa saya syukuri, ya kan? Nah, itu pasti lebih nggak mudah. Tapi itu satu hal, melihat kondisi kita melihat dengan jelas, ditunjukkan dengan nyata kondisi yang disebut ketidakkekalan ini. Dengan begini, kita mengembangkan yang namanya oke, ini tidak terjadi sama saya, berarti ini saya punya kesempatan untuk apa? Menyelesaikan impian saya, menyelesaikan hal-hal yang saya belum sempat realisasi di kehidupan ini untuk membahagiakan diri saya dan orang-orang sekitar saya. Itu satu. Saya berterima kasih dengan keadaan ini, saya bersyukur dengan keadaan ini, membantu mengingatkan saya, membantu menyadarkan saya, bisa jadi membantu menabok saya supaya saya sadar hidup ini adalah anicca, hidup ini tidak kekal dan saya tidak pernah tahu kapan akan datang menyerang ke dalam hidup kita. Maka karena ini jelas nyata ada di keluarga saya, maka ini pertanda bahwa ini dekat sekali. Ketika ini dekat sekali, orang jadi termotivasi lebih kuat kan? Lebih kuat, bahkan akan bisa berbuat baik lebih banyak, lebih cepat kan? Yes, dibanding orang yang masih jauh-jauh, gitu loh, ya. Namun dengan begitu dekatnya, wah kita itu jadi kayak orang kalau nggak dikejar anjing jalannya santai, begitu ada anjing datang, lari kenceng nggak? Tadinya ngomong saya nggak bisa lari, saya nggak suka lari, lari kenceng benar, betul nggak? Ya itu, ya ketika ada di depan mata, kita termotivasinya bisa lebih cepat, lebih kuat. Bersyukur nggak? Bersyukur. Gitu ya, itu hal yang paling gampang.
hal berikutnya adalah dengan kita melihat kondisi dia, kita merenung supaya untuk bisa menimbulkan rasa syukur di kita. Kita merenung, oh adik saya ini, saya perhatikan dia ini tuh agak sedikit auban masalah makanan, contoh. Atau kalau disuruh meditasi susah banget. Dengan kondisi seperti gini, saya punya perenungan untuk apa? Yaitu saya bisa ibaratnya membantu mengajarkan ke anak-anaknya atau ke anak saya atau saudara saya yang lain bahwa ayo semangat, jangan sampai nanti kejadian ini terjadi sama kita. Ayo kita rajin bermeditasi, ayo kita rajin ke wihara. Jangan sampai tahu-tahu blok begini kita cuma terkapar, gak bisa ngapa-ngapain kan. Kondisinya nyata nggak buat ngingetin mereka? Nyata banget gitu loh ya, karena ada yang suka penderitaan, tapi begitu itu nyata banget di depan mata, kita dapat motivasi yang bagus banget ya Pak ya. Nah, jadi kalau dikembangkan lagi sebenarnya masih banyak lagi ya. Terima kasih ya. Oke, silakan saya kembalikan ke Alek ya. Bukan ya, ke siapa? Ya, oh benar ya. Oke, saya kembalikan ke Alek ya, boleh. Cinensi, umpamanya kalau udah selesai puja bakti, boleh gak ada saya dan mau sedikit tanya jawab, sharing masalah pribadi saya? Oh boleh, tapi karena saya ada tugas harus jemput anak saya, ya mereka lagi sekolah minggu juga, jadi nanti mungkin Bapak bisa WhatsApp dulu. WhatsApp ya? Ya, WhatsApp dulu, nanti kita kondisikan, oke? Jadi kita boleh. via WA aja boleh, gitu ya? Boleh. Ya mungkin dengan nanti, senang hati. dari ya saya sekali lagi, saya namanya Hasan ya. Iya Pak Hasan. Ya mungkin nanti saya japri aja deh, Boleh, kita boleh. ngomong secara pribadi Iya. lebih yang agak urgent untuk ke keadaan saya gitu. Boleh. Terima Ya, kasih terima kasih Pak ya. Ya mari ya, saya kembalikan ke Alek ya. Thank you Alek. Ya, Ya. sama-sama. Nanti mungkin kita sebagai pengingat momen bahwa kita belajar sesuatu hal yang baik dan bermanfaat, boleh kita nanti izin untuk foto bareng ya? Boleh, Oke. boleh. Ini bisa izin ya? Boleh. Terima kasih kami ucapkan kepada Cinensi yang telah menyampaikan sharing Dhamma pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, acara selanjutnya setelah kita membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan sharing Dhamma, mari kita melengkapi kebajikan dengan berdana paramita dengan diiringi lagu Dana Paramita secara bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkati oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Untuk selanjutnya mari kita melakukan terima jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga dengan harapan semoga mereka turut bersuka cita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan membacakan Patidana halaman 122. Anumodana kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sedama atas dananya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Sadu. Mari kita baca Patidana secara bersama-sama. Utnyatidani kakasanyana nikatani esanta bakino hontu satanata pamanaka yepiya gunawantaca mayang makapita dayo di kame capya
Mari kita baca secara bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk. Tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang dikenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kehidupan, dari 5 satu ataupun gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas perimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, sebelum puja bakti tutup, mari kita membacakan Paritana Makarapata halaman 23. Halaman 23. Ya, mari kita membacakan secara bersama-sama. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Sakti Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia dalam Buddha Dhamma. Terima salam Buddhis. Sotihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Thank you Alex. Makasih semuanya. Kita foto ya. Oh iya boleh. Yuk, kita mari foto. Ya. Thank you. Saya informasikan dari buat baksos juga kita. Biar belajar makin kelas. Boleh. Minta HP saya, jangan. Nanti HP saya. Nomor. Nanti Cici kasih katanya. Ya, kita foto dulu ya. Oke, yuk, mari. Boleh. Si Ale pintar nyanyi loh. Boleh di sini nyanyi. Aduh, mantap. Ini buku di mana ya? Taruh sini. Ah, ya, terima kasih. Yuk, di sini ya. Yuk, mari yuk. Terima kasih. Yuk, sini Dedek. Dedek. Dia takut nikah dong. Anak siapa? Kurang tinggi saya. Anak mamanya. Anak mamanya dong. Ya. Aku bilang Anak mama papanya. Yuk. Pakai itu. Boleh. 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 Juli ya. Oke, Anjali dulu ya. Namanya itu ODM di bawah. Kok nggak bisa mati? Kok sudah? Ada. Masih Udah, itu ada. Sudah. Dia emang kayak gitu dia. Loh, si Ale gak ikut? Nggak apa-apa. Ya, kita gantian. Ganti-gantian aja. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah lagi mas.
Hah? Pencet yang mana lah? Sini aku pencet. Nih, Ini ya. pencet yang ini aja. Yang ini aja ya. Oke. Gak apa-apa Ci, yang Oh, penting masuk. kelihatan kurus tuh. Hah? Lo kok Cici? Lex. Oh, Oh, Alex mau di situ. Oh ya udah, nggak masalah. Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Apa? Kok dia lama ya, Lex? Udah. Oke, Pencet aja. 1, 2, 3. Oke. Oke, yang ini pakai ini aja Cici, ikutan juga. Yuk. Nah, pakai timer Ah, aja. yang ini Ya. pakai timer. Lex, Ayo timer. ikut. Nah. Itu Timer, semua timer. video nanti matiin dulu. Enggak, udah matiin. Oh, udah matiin. Hah?